أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan terlupa pula negara-negara tetangga kita, sahabat-sahabat kita, semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bung Jibri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu atensi yang bernama Bu Inah. Wah, Bu Inah, ibu-ibu ya, dari Cirebon. Bu Inah dari Cirebon. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bang Jebri, salam kenal, salam senggol ya. Terima kasih. Ada acara-acara tanya jawab seputar dunia lain. Ini pun saya juga informasi dari kawan Bang Jebri. Pada saat saya minta solusinya kepada kawan, malah dia memberikan kabar bahwasanya masuk aja ke channel Sadam. Alhasil alhamdulillah saya langsung secepat kilas membuat atensi Bung Jepri. Mudah-mudahan cepat dimuat Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, di Cirebon itu kan saya masih banyak pohon-pohon jengkol gitu Bung Jepri ya. Maksudnya ya, di tanah saya doang sih. Ya hasil alhamdulillah kalau lagi panen Bung Jepri belum apa-apa sudah banyak yang nitip uang gitu Bung Jepri. Memang banyak peminat. Kalau tidak salah ada 7 atau 8 pohon. Ya hasil alhamdulillah pohonnya subur, jadi hasilnya juga lumayan banyak. Nah di saat saya kebetulan saat itu nyuruh seseorang ya, saya kan wanita jadi nggak bisa naik. Akhirnya saya ngelibatin orang laki-laki, suruh metiklah ke atas. Saya tinggal ngambilin yang di atas seperti itu Bung Jibri. Di saat saya lagi mutin jengkol yang sudah dijatuhkan oleh orang yang saya suruh, tiba-tiba ada suara Bung Jebri seperti suara harimau persis ada di depan saya. Ketika saya mengambil jengkol yang saya ambil dimasukkan ke keranjang, saya sontak kaget. Lantas saya cuma batin, siapa ya? Ada suara harimau tapi nggak ada wujud. Saya di mana ya? Saya nggak sempat ngomong sama orang yang sesuruh di atas tuh yang ada di pohon, takutnya dia nggak konsen Bung Jebri. Lantas saya melanjutkan kembali. Suara itu kembali lagi bersuara seperti harimau Bung Jebri, tapi bukan di depan saya lagi, adanya di bawah pohon bambu. Kebetulan saya punya pohon bambu situ Bung Jebri, bambu kuning, subur banget di situ. Lantas saya sambil ngambil jengkol yang sudah dijatuhkan oleh orang yang saya suruh, saya sambil ngamati suara itu yang ada di pohon bambu. Tiba-tiba suara itu gret seperti kayak pohon bambu antara pohon bambu bersentuhan gitu Bung Jebri, karena memang anginnya lumayan kencang. Lantas tiba-tiba Bung Jebri, di saat saya mengambil jengkol yang terakhir, sangat dikejutkan Bung Jebri. Ternyata ini beda. Buat jengkol ini kan kalau belum dilepasin masih kayak model pete Bung Jebri, panjang gitu kan, cuma bentuknya gede gitu. Saya ambil, saya amati, loh kok percaya ya, ini pun buat jengkol bukan sih. Udahlah, akhirnya apa Bung Jebri, saya pisahkan tuh, saya masukkan ke tas saya. Begitu saya sampai di rumah,
Di rumah kan banyak keluarga tuh Bung Jepri, pada ngelepasin jengkol yang masih ada telopaknya lah begitu. Terus saya masuk ke dalam kamar, barulah jengkol yang saya pisahkan di tas itu saya buka. Tiba-tiba Bung Jepri, dia menyala Bung Jepri. Itu kalau nggak salah ada 4 mata, dia menyala. Terus tangan saya bergetar. Dia memang bergetar begitu Bung Jepri. Saya di situ antara takut dan penasaran. Akhirnya Pak, saya cuma batin begini, siapa kau sebenarnya sih? Saya kan biasa punya pohon jengkol lagi panen, tapi ini kok kamu beda? Saya cuma batin begitu doang. Tiba-tiba ada suara Bung Jepri. Manusia, jangan kau makan jengkol itu. Simpanlah di tempat yang baik, tempat yang bersih. Kau akan mendapatkan petunjuk dari saya. Dia bilang begitu Bung Jepri. Akhirnya apa? Si jengkol itu saya pindahkan ke lemari Bung Jepri, di mana adanya lemari gantungan seperti itu. Kebetulan memang di situ kosong, nggak ditempati. Saya taruh di tas, lantas saya masukkan ke lemari, saya tutup. Malamnya begitu saya tidur, dimimpikan Bung Jepri. Manusia, tengoklah jengkol yang kau simpan. Apapun yang kau dapatkan, itu sudah menjadi hak Anda. Gunakan dengan baik. Lantas di situ saya cukup bingung Bung Jepri, apa yang dimaksud ya. Karena saya saking penasarannya, begitu saya bangun ingat itu, saya langsung buka lemari yang ada jengkolnya Bung Jepri. Keluarga saya masih pada tidur Bung Jepri, emang suasana subuh tuh. Biasanya saya kan memang sebelum subuh sudah bangun duluan. Akhirnya begitu saya mimpi, pas tepat ada azan subuh. Karena saya mengingat-ingat petunjuk itu, saya langsung buru-buru ke almari. Ternyata Bung Jepri, si jengkol tersebut sudah berubah menjadi emas Bung Jepri. Emas batangan Bung Jepri. Wujudnya kayak jengkol. Disitulah Bung Jepri, saya dibikin bingung. Tiba-tiba ada suara Bung Jepri. Manusia, manfaatkan dengan baik. Kau akan menjadi orang kaya. Dan jangan lupa sisihkan sebagian hartamu yang kau dapatkan buat orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim piatu. Dibilang begitu Bung Jepri. Jengkol itu kan cuma 4 mata doang Bung Jepri. Gimana caranya ya? Yang membuat saya heran tuh Bung Jepri, jengkol itu kan tadi saya ketemu masih ya model peti gitu ya, 4 mata gitu ya. Tapi pada saat melihat sudah berubah menjadi emas, dia sudah terbuka 4 jengkol seperti itu Bung Jepri. Lantas karena penasarannya, karena mengingat adanya suruh sisihkan sebagian, berarti ini emas beneran. Akhirnya daripada penasaran, saya coba bawa satu ke toko emas. Kebetulan ini kan jengkol-jengkol tua Bung Jepri, jadi jengkol jumbo lah gede gitu. Begitu ke toko, si pemilik toko malah terheran-heran dan kagum. Katanya baru kali ini ada emas berbentuk jengkol, mana jumbo lagi kata gitu. Dia nggak pakai tawar-menawar Bung Jepri, langsung to the point, 1 M. Katanya emas murni. Di situ saya juga sempat kaget terima uang Bung Jepri segitu. Belum pernah saya megang uang segitu. Sambil pulang, sambil mikir, alhamdulillah ya Allah. Saya akan mengikuti apa kata petunjuk itu. Akan saya manfaatkan dengan baik. Saya akan buka usaha warung kelontong lah atau warung sembako. Nanti saya siapkan sembako bagi orang yang pada beli, akan saya berikan sembako. Akhirnya saya lakukan hal itu. Hampir semua orang mengenali saya adalah orang terpenderma katanya.
cuma sedikit, malah dapat sembako banyak, bahkan dapat amplop katanya. Terus ada lagi yang jatuh, Bu, masa saya membeli segini kok dapatnya banyak? Ya saya bilang aja simpel Bung Jepri, karena saya ngikutin petunjuk itu Bung Jepri. Saya bilang gini, ini begini Pak, Bu, saya udah nazar kalau saya berhasil bisa punya usaha sendiri kayak seperti ini sekarang nih, sembako. Saya akan bagi-bagi sembako sama sedikit uang, ya bagi-bagi rezeki lah, biar berkah gitu. Akhirnya mereka memahami adanya itu. Alhamdulillah Bung Jepri, begitu saya buka lemari lagi, ternyata cengkol itu semakin banyak Bung Jepri. Ya, aturan kan tadinya 4 ya, saya ambil 1 dijual, tinggal 3, bukannya 3 Bung Jepri, banyak. Hampir penuh, lemari gantungan itu hampir penuh. Itu yang membuat saya bingung Bung Jepri. Yang perlu saya tanyakan gini Bung Jepri, siapa sih yang memberikan cengkol emas itu? Dan apakah itu halal Bung Jepri? Mohon pencerahannya Bung Jepri. Saya masih jadi PR nih Bung Jepri. Sekalipun saya melaksanakan hal itu, tapi tetap saja saya masih jadi pikiran. Mohon pencerahannya Bung Jepri ya, dan solusinya. Terima kasih atas timnya, atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Ibu, mudah-mudahan Anda mendengarkan di mana adanya radio RS yang ada ya. Kalau memang tidak sempat, Anda bisa membuka channel Sadam kapan saja, karena Anda butuh solusi dan pencerahan dari saya. Akan saya jabarkan yang baru saja atensi Anda saya bacakan. Jadi begini Bu, baik suara maupun usus cengkol itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rezeki bermacam cara. Kalau Anda mendengarkan suara itu hanya cuman perantara saja. Sebetulnya Allah memberikan satu kelebihan kepada Anda karena ada orang yang tawadu istiqomah. Itulah kelebihan Anda, sehingga hajat Anda terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mendapatkan rezeki melalui bentuk wujud jengkol. Kebetulan yang Anda panen itu adalah pohon jengkol ya. Nah disitulah melalui buah jengkol awalnya ternyata tidak lepas dari bangsa wujud emas yang bentuknya seperti jengkol. Bahkan pada saat Anda mendapatkan petunjuk, Anda lakukan dengan baik, sehingga baru Allah, jengkol yang tadi 4 dijual 1 tinggal 3, bukannya tinggal 3. Tetapi begitu Anda membuka lemari lagi, jengkol itu penuh, hampir 1 lemari gantung ya. Itulah yang dikatakan, kalau Anda mau berbagi sekecil apapun rezeki Anda yang Anda dapatkan kepada orang lain, peduli kepada orang lain, bukannya Anda semakin miskin atau berkurang hartanya, tetapi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Anda rasakan. Emas yang berbentuk jengkol tinggal 3 mata, ternyata malah banyak, hampir 1 pintu almari gantung. Masya Allah. Ibu, teruskan. Anda nggak usah ragu atau bingung atau merasa salah, ini halal atau tidak. Saya akan tegaskan bahwa itu hak halal buat Anda. Yang terpenting Anda bisa dapat menggunakan dengan baik. Baik untuk pribadi maupun sisihkan sebagian buat hartanya buat orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim piatu, termasuk tempat ibadah ya. Dan apabila ada orang sakit, Anda harus tanggap, Anda bantu mereka dananya seperti itu ya. Dan kalau bisa Anda berangkat haji, dan kalau orang tua Anda masih ada ataupun nggak ada, berikanlah mereka wakaf seperti itu ya. Insya Allah Anda tidak akan pernah habis hartanya, bahkan berlebihan yang ada di lemari tersebut. Dan pesan saya pribadi untuk saudara ibu, teruskan, Anda tetap bertahan, bersikir dan istiqomah. Tetap tawasul di hadapan Allah, rasa syukur kepada Allah. Ambillah sholat 34 malam ya, sholat tahajud.
serta ada bahkannya sampai turun-temurun ya. Demikianlah saudara Abu, seorang ibu yang baru saja Anda sampaikan kepada kami, sudah kami berikan solusi dan pencerahan semoga ada puas adanya. Karena waktu jelas kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dan acara tanya jawab seputar dunia lain. Karena waktu jelas kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok. Dan apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.